Halo, Mak. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Nggak usah bujuk-bujuk emak. Ya? Iya, Mak. Nggak boleh. Bandel Iya, amat Mak. sih dibilangin. Udah dibilang nggak boleh, nggak Iya, Mak. boleh. Ya? Aku tahu ibu marah. Aku tahu ibu sedih. Aku juga tahu ibu kecewa. Tapi ya dari kejadian ini kita itu jadi tahu betapa tertekannya Pak Jokowi saat jadi presiden 10 tahun kemarin. Ya intinya ini menunjukkan sampai dengan sekarang kemudian saya yang mungkin ini masuk yang terakhir ya karena yang lain sekda, maka ya udah kita semua mengikuti retreat secara baik-baik dan tentunya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil langkah ini. Bupatimu mangkat retret ning Magelang pora Kang. Bupatimu mesti ra mangkat toh. Kalah karo bupatiku Kang. Gerobokan Pak Hadi walaupun dia backgroundnya PDI tetap berangkat retret di Magelang Kang. Mungkin seruan dari Pak Tito ya bikin mereka ketar-ketir juga kali ya. Bisa-bisa eranya Pak Harto comeback nih. So, jangan macem-macem sama Pak Prabowo. Beliau tuh tegas, nggak kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi masih kalem, slow, pemaaf. TNI bos, lu jual gua borong, katanya Pak Prabowo mah. Apa yang bisa kita maknai dengan kedatangan Pramono Anung dan kawan-kawan dari PDIP? Yang pertama, rupanya telah terjadi refleksi yang mendalam selama 3 hari bahwa mereka salah memahami apa yang disebut oleh Prabowo Subianto sebagai presiden dengan konsolidasi terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Pramono Anung ya, atau Gubernur Jakarta yang akhirnya datang ke Magelang untuk mengikuti retreat ya. Kalau kemarin hanya ngafe-ngafe saja, kini bersama beberapa kepala daerah lainnya yang berasal dari Partai Kebo akhirnya yang bersangkutan ikut retreat juga. Mungkin tidak tahan gitu ya dengan cacian dan makian netizen selama ini. Ya iyalah, gimana nggak dicaci maki netizen ya kan? Wong mereka dipilih oleh rakyat, lah masa lebih patuh kepada ibu ketum, ha? Ini pertanda buruk ya kan? Iya. Pertanda buruk bagi ya perpolitikan Indonesia. Bisa-bisa kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin itu hilang ya. Dan dengan bergabungnya para kepala daerah yang berasal dari Partai Kebo ini ke retreat, ini pertanda buruk bagi Mama Kebo ya. Sudah bisa dilihat bahwa dirinya saat ini sudah tidak dihormati lagi oleh para kader Kebo. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mas Pramono Anung ini gubernur Jakarta atau gubernur PDIP? Kok lebih nurut sama ketum sampean daripada sama Presiden Republik Indonesia? Kita memulai ikut untuk retreat. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Selamat ya rakyat Jakarta, inilah gubernur yang selama ini kalian pilih Mas Pram dan Bang Dul, yang ternyata tidak lebih dari petugas partai yang nurut kali sama ibu itu.
Bayangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah mempersatukan, sudah membuat terobosan baru, membuat energi baru ya agar kepala daerah seluruh Indonesia dapat berkumpul bersama-sama di Retreat Magelang untuk mensatukan visi dan misi, untuk membangun energi ataupun hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi karena katanya Pak Hasto Sekjen PDIP ketangkap, Bu Megawati langsung menginstruksikan kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk menunda ikut retret di Magelang bersama Bapak Prabowo Subianto. Berarti bisa diartikan ya, Bu Megawati ketum PDIP itu lebih tinggi lagi daripada Presiden Republik Indonesia ini. Gitu betul kader PDIP? Jadi menurutku setelah ini rakyat Jakarta harus betul-betul mengawal dan mengawasi setiap tingkah laku, gerak-gerik, dan semua kebijakan yang diambil sama Mas Pram dan Bang Dul ini. Karena mereka ini PDIP banget, petugas partai banget. Apa ya? Ibu Megawati banget lah gitu. Karena apa? Kelihatan dari Pak Presiden mengeluarkan arahan, Bu Megawati mengeluarkan arahan dan instruksi, mereka lebih dengar siapa? Ibu ketumnya, Ibu Megawati, bukan Pak Presiden. Apalagi masyarakat kecil kayak kita, ya kan? Jeritannya, arahannya, permintaan rakyat kayak kita, didengar nggak? Belum tentu, jangan-jangan lebih dengar Ibu ketumnya. Gimana menurut kawan-kawan? Coba terus komentar. Terima kasih. Iya, jadi biarin aja Bang ya, Bang Adril Purba ya. Dengan seperti ini kan masyarakat menjadi tahu gitu loh. Saya tertarik dengan pendapat orang-orang tua dulu di desa gitu kan, ketika ada orang lain itu berperilaku buruk begitu. Nah itu dianjurkan agar tidak menceritakannya kepada orang lain, biarkan saja nanti orang lain akan tahu-tahu sendiri ya. Ya, iyalah, kok bisa Bang, apa dasarnya? Katanya Bung Karno ya kan. Bunga itu tidak perlu mempropagandakan wanginya kepada kumbang, ya kan? Iya, sama juga dengan sampah. Sampah tidak perlu mempropagandakan busuknya kepada lalat, ya. Akan tercium sendiri dan seperti ini saat ini, ya kan? Nah, tercium sendirilah itu, katanya Pak Jokowi gimana? Biarkan nanti waktu yang membuktikan. Iya, tapi perlu diketahui Mas Adril Purbaya, bahwa saat ini Mas Pram itu sudah ikut retreat bersama kepala daerah lainnya ya. Lanjut. Wah, Mak gua telepon nih. Halo Mak. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Nggak usah bujuk-bujuk Emak. Ya? Iya Mak. Nggak boleh. Bandel Iya, Mamak Mak. sih dibilangin. Udah dibilang nggak boleh, nggak Iya, Mak. boleh. Ya? Beneran nggak sih? Biasanya parodi-parodi macam kayak gini, ini kan diangkat dari kisah nyata gitu kan biasanya ya. Bukan cerita fiktif belaka, nggak. Ini kisah nyata gitu. Jangan-jangan Mas Pram itu juga seperti itu gitu loh. Udah sampai di Magelang ya kan, telepon Ibu Ketum, tapi Ibu Ketum masih aja nyerocos ya kan, nggak mau ya kan. Nggak usah datang, nggak usah datang. Nah, akhirnya Mas Pram karena nggak tahan dicaci maki oleh netizen ya kan, dan juga malu dengan omongannya sendiri beberapa waktu lalu bahwa dirinya akan manut dan patuh kepada presiden ya secara hierarki ya, dan nyatanya sekarang lebih patuh kepada Ibu Ketum, akhirnya ia memutuskan untuk hadir ke retreat bersama kepala daerah yang lainnya, walaupun mungkin nanti akan mendapatkan sanksi pemecatan dari partai. Nggak masalah lah kalau dipecat, tapi menurut saya nggak mungkin sih. Ah iya, nggak mungkin bisa bubar itu mama itu ya toh. Iya, lanjut. Aku tahu ibu marah, aku tahu ibu sedih, aku juga tahu ibu kecewa. Tapi ya dari kejadian ini kita itu jadi tahu betapa tertekannya Pak Jokowi saat jadi presiden 10 tahun kemarin. Jadi kalau ada yang bilang sekarang presidennya 2, kayaknya yang presidennya 2 kemarin deh. Nebeng jadi presiden karena kemarin mungkin kurang jadi presiden karena pas nyalon sendiri jadi presiden kalah gitu ya. Jadi nebeng jadi presiden waktu Pak Jokowi jadi presiden lah, kan semua harus tunduk sama dia. Iya kan? Nyampe kan ya logikanya.
gimana kemarin tertekannya Pak Jokowi dan akhirnya Pak Jokowi membangkang. Nah, disitulah meledak, diserang tuh habis-habisan Pak Jokowi. Padahal sebelum-sebelumnya dibela mati-matian itu Pak Jokowi. Ya kalian lihat sendiri aja lah ya, jejak digital itu gimana para kader-kader PDIP itu kalau lagi belain Pak Jokowi. Bahkan Bu Mega sendiri bilang, Pak Jokowi ini kasihan loh, kurus karena mikirin rakyat. Jadi yang presidennya 2 sekarang apa kemarin? Iya, betul teman-teman ya. Jadi dari hiruk pikuk ini ya, ada satu sisi yang mungkin itu jarang bisa diamati oleh orang-orang yang kurang tajam gitulah ya. Jadi sebetulnya dari arogansi yang ditunjukkan oleh mama kebo ini ya, kemudian juga ya Sekjen Mojong Kura-Kura dan lain sebagainya, ini akhirnya itu memunculkan sebuah prediksi begitu atas masa-masa kepemimpinan Jokowi pada masa lalu. Pasti sangat pusing sekali Pak Jokowi ya kan, menghadapi seorang mama ya kan, yang ngerasa dirinya itu lebih berkuasa gitu loh daripada presiden. Coba bayangin. Aduh, lanjut. Bupatimu mangkat retret ning Magelang pora Kang. Bupatimu mesti ra mangkat toh. Kalah karo bupatiku Kang, gerobokan Pak Hadi walaupun dia backgroundnya PDI tetap berangkat retret di Magelang Kang. Ikut retret Pak ini Pak. Ikut. Saiki konteksnya ora kubu 1, kubu 2 Kang. Bupati sudah terpilih. Konteksnya adalah siap mengabdi, mengemban untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia Kang. Kalau Presiden RI 1 sudah instruksi untuk retret, yo dipatuhi saja Kang. Ora manut karo tulis dhewe Kang, yo karo manut gelo. Terkait nanti hasil retret baik atau tidak, apapun hasilnya, kalau bagus kita dukung, kalau kurang bagus ya gas kita kritisi Kang. Oh ya jelas toh ya kan. Pokoknya para kepala daerah yang berasal dari Kebo dan hadir ke acara retreat sejak awal patut diacungi 2 jempol ya, kalau perlu 3 jempol, kalau perlu lagi 4 jempol, kalau perlu pinjam jempol temannya ya jadi 5 jempol atau 6 jempol ya kan. Kalau yang baru hadir ya cukup diakui saja lah gitu ya, bahwa dia akhirnya membangkangi instruksi Ibu Ketum. Tapi yang keren adalah yang hadir sejak awal. Lanjut. Keren. Untuk 51 kepala daerah PDIP yang sudah mengikuti retreat di Akmil Magelang sejak hari pertama, saya hormat dengan kalian. Saya takjim dan saya bangga. Karena kalian sangat bijaksana dalam menentukan sikap, mana yang hal baik, mana yang buruk. Dan saya sangat salut, kalian tidak gentar melawan instruksi Ibu Ketum yang sangat keliru. Karena saya yakin kalian memiliki idealisme yang tinggi demi menjaga amanah dan tanggung jawab dari jutaan rakyat di luar sana yang telah memilih kalian. Dan jangan pernah takut, karena seorang ketua umum tidak akan pernah bisa memberhentikan kalian dari posisi kepala daerah. Sebab yang memilih kalian adalah rakyat, bukan ketua umum. Iya, ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya gitu ya, bahwa banyak sekali kader Kebo yang tidak hadir gitu. Padahal sebetulnya justru sebaliknya, banyak sekali kepala daerah yang merupakan kader Kebo gitu ya, yang diusung oleh partai terbesar di Indonesia itu hadir sejak awal gitu ya. Cuma tidak terpublish ke publik begitu ya. Dan yang kemarin ini kan kemarin apa tadi pagi ya, itulah ya pokoknya hari keempat itu sudah pada datang semua
termasuk kepala daerah yang sebelumnya tidak ikut retreat tetapi sudah berada di Magelang ya. Ini menurut saya tamparan keras bagi Ibu Ketum karena instruksi itu sampai saat ini belum dicabut ya. Instruksi itu sampai saat ini belum dicabut tetapi kader-kader mereka sudah membangkang. Mantap. Begitu loh ya jadi pemimpin itu. Jangan manut sama Ibu Ketum. Kan ada yang udah datang kemarin-kemarin Pak, itu akan ada sanksi dari PDIP atau sesuatu? Ya intinya ini menunjukkan sampai dengan sekarang kemudian saya yang mungkin ini masuk yang terakhir ya karena yang lain sekda, maka ya udah kita semua mengikuti retreat secara baik-baik dan tentunya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil langkah ini. Arahan Megawaton gak digubris. Wah. Kader Kebo Mbalelo ikut retreat di Magelang. Mantap katanya Mas Pram. Kita semua ikut retreat dan bertanggung jawab apa yang kami ambil. Dari sini paham ya teman-teman ya. Bahwa para kepala daerah yang memutuskan ikut retreat pada hari keempat ini, mereka sudah siap ya bertanggung jawab atas keputusan itu dan sudah bisa dipastikan putusan itu bukan merupakan instruksi dari Ibu Ketum ya karena mengatakan bahwa kami siap mengambil tanggung jawab atas keputusan ini. Berarti apa? Mereka melawan instruksi Ibu Ketum. Ya keren lah, emang Ibu Ketum itu siapa? Presiden kan juga kagak. Lanjut. Di hari keempat retret para kepala daerah di Akmil Magelang, terlihat Pramono Anung, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, dan beberapa kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah ada di sekitar Akademi Militer di Magelang. Apa yang bisa kita maknai dengan kedatangan Pramono Anung dan kawan-kawan dari PDIP? Yang pertama, rupanya telah terjadi refleksi yang mendalam selama 3 hari bahwa mereka salah memahami apa yang disebut oleh Prabowo Subianto sebagai presiden dengan konsolidasi terbuka. Retret adalah konsolidasi terbuka untuk memastikan ada sinergitas di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar, yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, nampaknya Pramono Anung dan kepala-kepala daerah yang berasal dari PDIP mulai menunjukkan keyakinan dan keberanian mereka untuk berbeda pandangan dengan Megawati Soekarnoputri yang telah menginstruksikan agar seluruh kepala-kepala daerah tidak hadir dalam retret di Magelang. Inilah langkah besar Pramono Anung untuk menunjukkan bahwa mereka sekarang adalah petugas rakyat dan bukan petugas partai. Ya, kalau menurut saya selama 3 hari mereka tidak ikut retreat dan baru ikut pada hari keempat, itu karena mereka menyadari bahwa sebetulnya mereka sedang mengikuti instruksi orang yang salah. Walaupun secara jabatan ya di kepartaian itu lebih tinggi gitu ya, ketua umum gitu, tetapi belum tentu pendapat, belum tentu kebijakan seorang ketua umum itu bijak. Iya, kebijakan itu belum tentu bijak kan seperti itu. Dan setelah menunggu sampai 3 hari, ternyata tidak ada kabar yang menggembirakan, tidak ada instruksi lanjutan dari Ibu Ketum agar para kepala daerah ini ikut retreat. Akhirnya mereka memutuskan sendiri. Ya iyalah, apa dipikir kepala daerah yang berasal dari partai partai terbesar di Indonesia ini nggak punya otak dan nggak punya pikiran? Ya kan tentunya punya kan. Iya. Jadi mereka bisa mikir lama-lama, wah ini keliru nih, kita mengikuti orang yang salah nih, rakyat yang dikorbankan nih. Iyalah, daripada saya mengorbankan rakyat ya kan, daripada saya mengkhianati rakyat, lebih baik saya mengkhianati Ibu Ketum. Mantap. Lanjut. Ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Maka Pak Medan...
Nah gitu dong, baru namanya petugas rakyat, bukan petugas partai. Ya meskipun delay lah ya. Mungkin seruan dari Pak Tito ya bikin mereka ketar-ketir juga kali ya. Bisa-bisa eranya Pak Harto comeback nih. So jangan macem-macem sama Pak Prabowo. Beliau tuh tegas, nggak kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi masih kalem, slow, pemaaf. TNI bos, lu jual gua borong katanya Pak Prabowo mah. Jangan sampai kemarin baru dilantik, tahu-tahu dicopot, digantiin sama yang lain sama Pak Prabowo. Gimana? Kira-kira enak gak kalau misalkan kayak gitu? Kan bisa aja terjadi, ya kan? Jadi penasaran setelah ini langkah apa yang diambil oleh presiden kita. Kira-kira punishment apa untuk orang-orang yang tidak mengindahkan instruksi presiden. Tapi dari sini kita tahulah ya mana kepala daerah yang benar-benar satu visi misi dengan pemerintah pusat. Mana yang tunggu instruksi dari ketua parpolnya. Ingat, Pak Prabowo gak sesabar Pak Jokowi. Iya ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak-mbak barusan ya, yang terlihat flu dan mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak ya. Intinya apa yang disampaikan saya sepakat ya, bahwa kepala daerah itu seharusnya menjadi petugas rakyat, bukan menjadi petugas partai. Ya toh iya. Jadi dari sini kita mengerti ya, Ibu Ketum sudah nggak ada harganya lagi, harga dirinya udah nggak ada lagi di mata para kadernya. Ibu Ketumnya aja nggak ada harga dirinya, apalagi sang sekjen. Aduh, lanjut. Saya baru paham sekarang, kenapa ada kelompok yang teriak-teriak Indonesia gelap, Indonesia gelap. Rupanya benar. Karena apa? Karena ada sekelompok kepala daerah yang mbalelo, yang tidak menghormati konstitusi, yang tidak menyadari perannya. Bahwa sebagai kepala daerah, tugas mereka adalah memastikan kebijakan pemerintah pusat itu terwujud. Sehingga kepala daerah harus betul-betul paham visi dan misi, arahan daripada pemerintah pusat. Lah, kalau mau diberikan briefing, pembinaan, malah mangkir, bagaimana tidak gelap? Ada matahari kembar, itu sudah melanggar konstitusi bro. Nggak boleh gitu. Seorang kepala daerah harus bijak. Bukan cuma pintar, apalagi pintar menjilat ketua umum partai. Bukan begitu. Kepala daerah harus taat hukum, taat konstitusi, taat etika, taat aturan. Harus tahu mana yang benar dan salah. Kalau presiden mengundang untuk memberikan pembinaan, berani-beraninya tidak datang hanya karena takut sama ketua umum partai, maka kalian tidak pantas mewakili kepentingan masyarakat yang memilih Anda. Lebih baik kalian sibuk berkarya sebagai kacung-kacung partai. Saya mengingatkan sekali lagi kepada para kepala daerah yang baru dilantik, yang sekarang nyantai-nyantai di sekitar Magelang dengan alasan menunggu instruksi dari ketua umum partai. Pastikan ya, biaya kalian selama nyantai-nyantai itu tidak menjadi beban pemerintah daerah yang Anda pimpin maupun tidak menjadi beban negara. Bebankan itu sebagai biaya pribadi atau biaya partai Anda. Indonesia maju, Indonesia cerdas, terhambat karena sikap kalian yang tidak cerdas. Salam cerdas untuk kita semua. Iya, memang Indonesia gelap, terutama pada malam hari ya kan. Indonesia gelap dan di tengah hutan nggak ada lampu ya kan, gelap. Malam hari di tengah hutan mendung pula ya kan, bukan bulan purnama, jadi sangat gelap gitu ya. Dan itulah saat ini yang dialami oleh partai terbesar di Indonesia, dan sepertinya ke depan partai ini akan semakin gelap ya. Ini dugaan saya. Mengapa demikian? Ya karena
Ya begitulah, ya kan? Sampai saat ini sepak terjangnya masih macam kayak gitu, belum ada tanda-tanda bahwa partai tersebut akan terang begitu. Dan yang terparah mungkin nanti bisa bisa jadi partai tersebut hanya akan tinggal kenangan seperti banyak partai di Indonesia ini yang dulu juga bubar kan gitu. Banyak kali kan partai yang tinggal kenangan, tinggal namanya saja ya. Ya nggak tahulah, kita lihat aja nanti bareng-bareng bagaimana perkembangannya. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar-komentar netizen yang sangat pedas kepada si Mama 16% ya. Sok berkuasa melebihi presiden gitu kan. Iyalah, kelihatan kayak gitu memang. Jadi kita nggak bisa menyalahkan netizen gitu ya, karena memang kesannya seperti itu. Masa gara-gara si moncong kura-kura ditahan KPK ya kan, padahal udah jelas-jelas bersalah. Semua kepala daerah dari Kebo dilarang mengikuti retreat yang diselenggarakan pemerintah di Magelang. Koclak ya kan, nggak taunya instruksinya akhirnya dibangkangi sendiri oleh banyak kadernya. Waduh, apa nggak malu macam kayak gitu? Iyalah malu pasti. Padahal instruksi tersebut belum dicabut loh. Instruksi agar tidak mengikuti retreat itu belum dicabut, tapi para kepala daerah sudah ikut retreat. Kasihan kali aku dengan nenek lampir yang satu ini. Udah nggak dihargai sama kadernya. Aduh. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Pramono Anung yang akhirnya datang ke Magelang untuk mengikuti retreat ya. Kalau kemarin hanya ngafe-ngafe saja di Magelang, kini bersama beberapa kepala daerah lainnya yang berasal dari Kebo, akhirnya Pramono Anung ikut retreat. Keren ya. Ya mungkin tidak tahan teman-temannya dengan cacian dan makian netizen selama ini kepada dirinya. Ya iyalah, gimana tidak mencaci maki ya kan? Gimana netizen tidak mencaci maki? Wong mereka dipilih oleh rakyat. Lah masa lebih patuh dan manut kepada Ibu Ketum? Teorinya gimana ya kan? Dan pembangkangan ini yang dilakukan oleh banyak kader kepada Ibu Ketum ini adalah pertanda buruk bagi Mama Ketum ya. Kenapa? Ya karena sudah bisa dilihat bahwa dirinya sudah tidak lagi dihormati oleh kader-kadernya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.